Wa man kana fi hadi a'ma fa huwa bil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang buta di dunia ini, maka di akhirat juga buta. Wa adallu sabila, dan mereka sesat. Oh, Qur'annya ketemu. Ternyata yang sesat siapa? Orang di dunia tidak jumpa kepada Allah. Surat Al-Isra, insyaallah ayat 72. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laqad bil tabarruzillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung saja, karena minggu keempat janji kita adalah Allah tidak gaib. Untuk materi awal pada minggu keempat, dan besok untuk minggu pertama adalah PG dengan tauhid. Sementara itu, dan besok tahun baru 2025 adalah Al-Hikam, dan Allah tidak gaibnya insyaallah segera habis. Jadi kitabnya 3, besok ke depan 2025, PG, Hikam, dan Tauhid. Dan Hikam kebetulan jamaah periode 1 sudah ma'rifat, dan Al-Hikam sangat cocok dipelajari bagi mereka yang sudah ma'rifat. Silakan untuk materi awal, Allah tidak gaib. Halaman 14, paragraf terakhir atau alinea yang paling bawah. Untuk jamaah YouTube bersama-sama dengan kami, silakan materi awal Allah tidak gaib, halaman 14 bawah. Banyak orang menghayal, halaman 14. Saya mulai. Banyak orang menghayal bahwa dirinya akan berjumpa dengan Allah di akhirat nanti, di akhirat besok. Itu adalah menghayal, karena Al-Quran tidak pernah mengatakan seperti itu. Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas tidak pernah mengatakan bahwa kita jumpa di akhirat tanpa jumpa di dunia ini. Quran tidak pernah mengatakan seperti itu. Jumpanya di dunia itu baru Al-Quran. Oleh karena itu, orang yang seperti itu, kata kalimat ini adalah menghayal. Yaitu namanya pelajaran kita tauhid itu nginceng-nginceng namanya. Ngintip, jumpa dengan Allah besok, nginceng. Jadi memaknai bahwa jumpa dengan Allah di akhirat besok, di akhirat nanti, itu memaknai bahwa Allah itu kecil. Adanya di akhirat besok, berarti sekarang tidak ada. Memaknai seperti itu artinya kecil, dia tidak terasa. Kenapa, Pak? Karena orang yang kufur, orang yang kafir itu memang dibiarkan dia bergelimpangan dalam kesesatan. Jadi siapa yang tidak tahu Allah di dunia,
itu yang sesat. Kata Al-Quran surat Al-Isra ayat 72. Man a'ma fi hadhihi wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang buta di dunia ini, maka di akhirat juga buta, wa adallu sabila, dan mereka sesat. Oh, Qur'annya ketemu. Ternyata yang sesat siapa? Orang di dunia tidak jumpa kepada Allah. Surat Al-Isra, insyaallah ayat 72. Berikut kalimat, tapi di dunia tidak mau ngaji ilmu tauhid, ingin jumpa di akhirat, tapi di dunia tidak mau, tidak ada minat ngaji tauhid. Itu yang sesat itu, alamatnya orang sesat itu ya tidak mau bertauhid itu, Bu. Jadi kita harus tegas untuk memberi penjelasan kepada di depan kita. Padahal ilmu tauhid itu suatu ilmu untuk mengarahkan semua, untuk mengarahkan manusia berjumpa dengan Allah. Dengan bukti bahwa setiap akhir dari halaman ini ada yang namanya ujian, atau kata populernya adalah hataman. Itu berarti Allah bisa dijumpai di alam kedua, yakni adalah alam dunia. Alam ketiga adalah barzah. Alam keempat akhirat. Berarti kita jumpa di dunia itu rentetan dari alam pertama. Karena sebenarnya kita pada alam pertama itu sudah jumpa. Kemudian di dunia harus berjumpa. Di alam barzah juga berjumpa. Di alam akhirat juga berjumpa. Itu baru benar. Nah, jumpanya di akhirat. Berarti di dunia tidak. Ya, memaknai Allah itu kecil. Dikira adanya besok, sekarang tidak ada lah. Kalau tidak ada, tiap hari nyembah apa? Ya, misalnya jumpa dengan Allah di akhirat. Berarti di sini kan nggak ada Allah. Lalu nggak ada Allah, terus tiap hari nyembah apa? Nggak ada yang disembah. Berarti belum punya Tuhan. Itu yang ngaji belum punya Tuhan. Kalau yang tidak ada minat sama sekali, ya tidak punya Tuhan. Lebih parah orang yang tidak punya Tuhan dibanding yang belum punya Tuhan. Itu kalimat sesuai dengan urutan yang saya baca. Di mana saja dan kapan saja pasti kita berjumpa dengan Allah. Kalau ini tidak dilakukan, sangat tidak masuk akal kalau kalau manusia akan berjumpa dengan Allah di akhirat nanti atau di akhirat besok. Kesimpulan satu paragraf tersebut adalah bahwa jumpa dengan Allah itu yang benar di dunia, menurut Al-Quran. Terus orang-orang yang mengatakan bahwa jumpanya di akhirat besok itu salah. Yang bicara siapa? Biasanya seperti itu untuk mengarahkan kepada kita bahwa jumpa Allah di akhirat itu yang biasa memberi penjelasan itu siapa? Ya, orang tani nggak mungkin. Terus orang tenaga bangunan nggak mungkin. Bukan itu pikirannya. Karena mereka nggak ceramah kan? Nggak. Siapa yang ahli ceramah seperti itu? Satu adalah para ulama, banyak ilmu hukumnya tidak ada. Yang kedua adalah para ustadz, menyampaikan sesuatu pada tingkat lokal. Kemudian kiai, di sana-sana diakui saja, tapi dia sendiri kekiaiannya itu masih kurang. Berarti kita itu ditipu oleh mereka. Menipu, iya, mereka itu menipu. Gak boleh jumpa Allah di akhirat tanpa jumpa
di dunia itu tidak boleh. Oleh karena itu saya pendamping Al-Quran. Gak peduli mereka atau dia jadi apa. Kalau salah ya saya salahkan. Gak peduli namanya unggul-unggul. Ya ada syekh atau apa, gak peduli. Kalau nggak pernah ngaji tauhid berarti belum punya Tuhan atau tidak punya Tuhan. Jadi pengumuman yang jelas, pengumuman bahwa jumpa dengan Allah menurut Al-Quran yang benar di dunia ini. Yang tidak terima silakan datang ke saya. Ya. Cabangnya 18, antenanya tinggi. Jadi nggak hujan, Pak? Hujan. Sana hujan terus. Sampai hujan angin. Pakai kakek dosa paling gini. Toro ae. Enggak, dijarno ambek pangeran jan jano garing kok tanduran gak urip kan iku. Barangkali. Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 110 menjelaskan. Famangkana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Paman mongko sapa sapane wong kana ana sapa man sapa wong ana iku yarju arep-arep liko kepethuk rabbih ing pangerane man. Wal ya'mal mongko becik ngamal kang apik amal kang apik amal kang soleh. Wal ya'mal amalan sholihah yaiku amal kang soleh. Amal soleh itu cuma satu, sembahyang terus sing disembah. Wala yusrik, dan janganlah kamu musyrik lan ojo musyrik bi ibadati rabbi ing dalem nalikane nglakoni ibadah rabbi ing pangerane man akadan ing suwiji-wiji. Berarti pas sembahyang sampean gak oleh musyrik. Siapa orang sembahyang dalam keadaan musyrik? Ya penglihatannya tidak melihat Allah. Jadi orang sembahyang nggak lihat Allah itu musyrik. Ya supaya nggak musyrik harus melihat kepada Allah. Allah itu aja masih syariat loh. Terus hakikatnya apa? Ya melihat kepada zat Allah. Zat itu masih syariat, Pak. Zat itu masih syariat. Iya, syariatnya apa? Itu syariatnya hakikat. Nah, sebenarnya bukan zat. Zat kan bisa dibaca di dalam di lesan kan. Zat loh dibaca di lesan. Pada syariat itu kan di lesan. Oleh karena itu kalau siapa mempertuhan atau bertuhan kepada zat itu sama dengan orang ngaji seluruh majeduk. Tapi hanya di air, belum nyampe kepada lumpur. Nah kalau nyampe kepada lumpur, Tuhan kita adalah bukan zat, adalah aku. Atau tidak bisa dibicarakan. Karena mana yang aku itu ini loh Pak. Tuhanmu siapa? Hei Kusumar, Tuhan saya, Tuhan kamu siapa? Tuhan saya ini loh. Nah itu yang benar. Kalau Tuhan kamu siapa? Zat, itu masih kurang benar. Yang benar itu Tuhan kamu mana? Ini loh. Sebenarnya Tuhan yang asli tidak bisa diucapkan di sini. Tidak bisa diucapkan. Makanya paling banter, paling dalam yaitu zat. Ada Tuhan, ada Allah, ada sifat 20, ada zat, ada aku. Makanya kalau ngajinya sampai kepada zat itu sudah majeduk. Tapi saya majeduknya khawatir kotor. Yang gak berani masuk ke dalam lumpur. Gak gelap ngelumpur. Mergo khawatir rusuh. Makanya orang-orang seperti itu tauhid ada 3. Ada tauhid am. Asalkan beribadah. Nyembah kepada Allah. Pengakuan itu juga tauhid. Tapi tauhid am. Tauhid am itu dibagi 2, yaitu tauhid am mengarah kepada pengakuan dan tauhid am mengarah kepada zat. Adapun tauhid yang khos adalah 1, yaitu mengarah kepada aku
dengan dasar innani sak temene aku. Oh, itu. Ya. Dan jenengan saya kasih keterangan yang dalam lagi. Oleh karena itu barangkali jenengan sempat ya silakan setelah khataman 1 mengikuti 2, mengikuti 3 seperti saya ini 9 kali. Tapi kalau jenengan 3 kali sudah cukup ya sudah, nggak apa-apa. Enggak jiwa pendidik kok. Ya. Ya mungkin dari Allah dulu pada studio rekaman dunia, Lauhul Mahfuz saya sudah tercetak bahwa besok kalau jadi orang ngajarnya seperti ini. Sekarang sudah ngetrap sesuai dengan studio tersebut. Oleh karena itu bahwa Al-Quran surat Al-Kahfi mengatakan siapa yang ingin berjumpa kepada Allah, kepada Tuhannya, maka yang baik itu laksanakan amal yang soleh, amal yang baik, yaitu al-marifatul ma'bud, wong sembahyang weruh sing disembah. Wala yusrik bi ibadati rabbi abada, dan janganlah kamu musyrik dikala melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sesuatu. Berarti sampean tidak boleh melihat sajadah dan sekitarnya. Siapa melihat sajadah, kampal, dinding dan punggung dan melamun dan lain-lain, itu hukumnya adalah musyrik. Kelihatannya dilihat dari syariat dia adalah berangkat ibadah, tapi kalau dilihat dikeker dengan pelajaran mukasabah, dia atau mereka adalah berangkat musyrik. Berarti musyriknya sehari berapa kali? 5 kali. Musyrik pisannya gak di sepuro pemane ping 5. Keterangan penjelasan orang itu kalau ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka syaratnya ada 2, yaitu 1, beramal yang baik, garing amal yang soleh. Yang kedua, tidak boleh musyrik, alias disuruh ngaji ilmu tauhid. Berarti disuruh untuk bertauhid dulu kepada amalan sebelumnya. Berarti sebelum sembahyang kita harus menemukan kepada yang disembah dulu. Ibarat orang makan, jangan makan dulu. Yang benar itu siapkan makanannya baru makan. Yang salah makan tapi tidak ada persiapan. Siapa itu? Orang melaksanakan ibadah tapi tidak tahu yang disembah, itu sama dengan makan tapi tidak ada persiapan makanan. Kalau sebelum makan persiapan makanan disiapkan dulu, itu baru sukses makan. Berarti kesalahan orang-orang itu kalau nggak ngaji tauhid, 1, belum punya Tuhan, 2, amal dan sekian banyak tidak akan diterima, dan yang lebih fatal, dia hukumnya adalah musyrik. Itulah yang dapat kami sampaikan tentang Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Bila nanti Bapak Ibu ada waktu kosong, ada waktu senggang, silakan dipelajari. Dan ini kalimatnya ini belum selesai karena berakhir pada 4 ini. Saya lanjutkan ya. Karena ini ada bab dzikir tanpa berhenti untuk besok. Itu ya. Sekarang saya lanjutkan. Karena orang itu kalau tidak bertauhid ya syirik, kalau tidak syirik ya tauhid. Sudahkah manusia bertauhid? Jangan lupa itu adalah syaratnya. Syaratnya harus bertauhid. Sedangkan orang beribadah itu ilmunya harus 4, yaitu syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Syariat adalah siap-siap, tarekat adalah jalan, hakikat adalah sebenarnya, makrifat adalah mengetahui. Syariat dan tarekat dipelajari di kitab fikih, hakikat dan makrifat dipelajari di kitab tauhid. Dipelajari di fikih tersebut namanya muamalah, dipelajari pada tauhid tersebut namanya mukasabah. Muamalah adalah pelajaran dari para ulama, sedangkan mukasabah adalah pelajaran dari para ulama.
Berarti jangan tinggalkan ngaji PK dan ngaji ilmu tauhid. Oleh karena itu, Bapak Ibu, untuk minggu pertama pada setiap bulan sebelum tauhid PK-nya habis, maka untuk minggu pertama dalam PK memang ngaji PK itu gandengan dengan ngaji tauhid. Ini memang aturannya. Kalau ngaji syariat toh, nggak pakai hakikat ngaji PK, nggak pakai tauhid, berarti nggak punya aturan. Kalau punya aturan adalah akhlakul karimah, kalau tidak punya peraturan berarti kurang ajar. Jadi kalau kita ngaji syariat toh nggak tahu kepada hakikat, kita berangkat kurang ajar. Karena Allah tidak disembah. Alasannya nyembah Allah, tapi buktinya melihat kepada sajadah. Itu karena ada ngaji PK, tidak ada ngaji tauhid. Akhirnya nilainya ya kurang ajar. Nyembah Allah kok delok kambal. Kalau nyembah Allah itu ya harus melihat kepada Allah. Kalau orang makan harus melihat kepada yang dimakan. Itu yang benar. Kalau tidak, itu sama dengan ibadah, tapi tidak menggunakan aturan. Yang menggunakan aturan itu adalah akhlakul karimah, sopan santun, sehingga nganggu aturan jenenge kurang ajar. Makanya dinamakan orang yang tidak punya peraturan bagi ilmu tauhid. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk mengisi acara atau jam pertama. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil jannah. Ya Allah ya Karim ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.